Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadia dari kelas 24 3B Program Studi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan pentingnya manajemen sumber daya manusia. Yaitu ada pula latar belakang. Dalam era globalisasi, persaingan tidak hanya terbatas pada teknologi, modal atau strategi pemasaran, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya manusia, yaitu SDM. Ada pula SDM memegang peran penting dalam setiap organisasi karena mereka adalah kunci untuk mencapai kinerja maksimal. Manajemen SDM, MSDM. DM berperan dalam menciptakan budaya kerja yang sehat, meningkatkan motivasi, dan meningkatkan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Ada pula definisi MSDM, definisi umum, individu yang bekerja sebagai pergerakan suatu organisasi berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya menurut para ahli. Yaitu menurut Hasibuan 2012, SDM adalah ilmu dan seni dalam mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif dan efisiensi demi tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Menurut Hadko 2014 adalah penarikan seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan SDM untuk mencapai tujuan individu maupun organisasi. Pentingnya SDM dalam perusahaan. SDM adalah aset paling penting karena mereka adalah pergerakan utama segala aktivitas, mulai dari pekerjaan, pemeliharaan, produsen, hingga desainer sistem. Ada pula peningkatan kualitas SDM dibutuhkan agar organisasi bisa lebih kompetitif dan mampu menghadapi tantangan eksternal. Tanpa SDM yang dapat dimanfaatkan, tujuan organisasi tidak akan pernah tercapai, yaitu fungsi utama SDM menurut Sofie Fitria 2012. Ada pula perencanaan menyusun program pengawaian untuk memenuhi kebutuhan perusahaan secara efektif dan efisien. Pengorganisasian mengatur karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan, kinerja, dan delegasi wewenang melalui bagian organisasi. Pengerahan memberi arahan kepada karyawan agar bekerja sama secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan perusahaan. Pengendalian mengendalikan karyawan agar mematuhi peraturan dan bekerja sesuai rencana, termasuk menguasai kehadiran dan kedisiplinan. Ada pula tujuan SDM. Menurut Chus Huai 2002, menyediakan masukan bagi manajemen terkait kebijakan SDM, mengimplementasikan dan menjaga kebijakan SDM, membantu dalam mengembangkan strategi organisasi, memberikan dukungan kepada manajemen lean, menangani krisis dan situasi sulit antar prakerja, menyediakan media komunikasi antar prakerja dan manajemen, bertindak sebagai pemeliharaan standar dan nilai organisasi. Menurut Schlurer et al. 2011, meningkatkan tingkatnya produktivitas, meningkatkan kualitas kehidupan kerja, memastikan organisasi memenuhi aspek hukum dan kepatuhan. Ada pula kegiatan umum dalam lingkup SDM, rencana organisasi, perencanaan SDM, analisis, pekerjaan tim kerja dan sistem informasi, staffing, rekrutmen, wawancara, promosi, pemindahan, orientasi dan metode seleksi, sistem kompensasi, administrasi kompensasi, pengupahan, tunjangan, dan program pensiun, manajemen formasi, penilaian manajemen, program peningkatan produktivitas dan penilaian kinerja, pengembangan pekerjaan dan organisasi, pengembangan manajerial, perencanaan karir,
pelatihan keterampilan dan program persiapan pensiun, komunikasi dan realisasi publik, sistem informasi SDM, publikasi, pekerjaan dan penelitian SDM. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.